Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya senang sekali dan ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kedamaian, hidup damai, hidup tenang. Karena Tuhan Yesus ketika bangkit, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah damai sejahtera bagimu. Sekali lagi kukatakan damai sejahtera. Karena itu, saya merasa bahwa kata damai sejahtera itu penting sekali. Tuhan memberikan damai. Aku memberikan damai kepadamu. Dan damaiku yang kuberikan kepadamu bukan seperti damai yang diberikan dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan damai sejahtera dari Yesus itu? Maka saya senang sekali hari ini punya kesempatan untuk merenungkan tentang damai. Saya ingin mengajak kita semua merasakan damai sejahtera. Dan sebetulnya damai sejahtera itu ada di dalam diri kita dan kita cukup untuk merasa damai. Mengapa kita seringkali lalu gelisah, tidak damai, kenapa? Karena kita kurang bisa menyadarinya dan kurang bisa merasakannya. Bahkan kita tidak menemukan damai itu. Sebabnya apa? Sebabnya kita itu lari terus. Jalannya terlalu cepat. Sehingga damainya itu tidak kita lihat dan kelewatan. Maka penting kita menurunkan kecepatan hidup kita. Kita perlu berhenti sejenak supaya bisa merasakan, menemukan damai dan kemudian merasakannya. Dan kemudian bisa membagikan damai sejahtera itu seperti Tuhan Yesus. Di dalam diri kita itu ada badan, tubuh, fisik. Kemudian ada perasaan-perasaan, ada emosi-emosi. Lalu juga ada persepsi, pengertian, paham-paham dalam diri kita. Dan semuanya perlu didamaikan dulu, baru kemudian kita bisa merasakan damai itu. Badan kita ini penuh dengan ketegangan, lelah, capek. Nah, perlu istirahat, perlu tenang. Kalau badan kita itu terlepas dari ketegangan-ketegangan, maka kemudian kita merasa tenang. Aduh, lega. Nah, badan juga perlu diperhatikan supaya istirahat. Maka kata kuncinya adalah istirahat, tenang. Nah, itu badan kita juga perlu diberi ketenangan. Jangan terus kerja terus, aktif terus. Nah, perlu istirahat. Perlu diberi kesempatan untuk rileks, melepaskan ketegangan. Maka mulai dari badan kita. Kalau badan kita itu rileks, rilis, maka kita juga bisa merasa tenang. Sudah, perhatikan dulu saja, rilekskan dulu saja badan kita. Tidak harus pergi ke spa atau pergi ke salon untuk krimbat, tidak harus. Bisa di rumah, istirahat, merasakan kedamaian dan ketegangan-ketegangan yang ada di kepala, di dahi, di tubuh, di bahu, dan lepaskan itu semua, rileks. Nah, syarat pertamanya itu. Kalau badan kita sudah rileks, damai, maju yang berikutnya, yaitu pikiran. Perasaan dulu lah. Dalam diri kita ada perasaan-perasaan, ada gelisah, ada capek, merasa sedih, merasa galau, itu diterima dulu. Kemudian dipeluk dan handle with care. Ya. Perasaan-perasaan kita itu dihandle. Jangan terlalu bergelora. Biarkan perasaan kita tenang. Nah, kalau perasaan kita tenang, kita damai, kita terima perasaan-perasaan itu, kita hibur perasaan kita sendiri, kita hargai, kita peluk, lalu kita merasa damai. Nah, dan itu juga harus dengan istirahat.
dengan duduk tenang. Jangan jalan terus. Nanti tidak bisa bergaul mesra dengan perasaan kita sendiri. Kita kemudian tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan perasaan-perasaan kita yang bergelora. Kemudian berikutnya adalah tentang pengertian, paham. Kita itu mempunyai banyak paham tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Masalahnya adalah paham kita itu seringkali keliru. Pengertian kita terhadap diri kita sendiri keliru. Paham kita terhadap orang lain juga keliru. Dan itu yang menyebabkan kemudian banyak persoalan, perselisihan yang disebut dengan salah paham. Nah, itu juga perlu diistirahatkan. Diterima dulu, ditenangkan dulu pikiran-pikiran kita, paham-paham kita. Kalau perlu jaga jarak yang disebut dengan refleksi. Kenapa ya saya mikir begini tentang saudara saya? Apa ya benar? Nah, itu sudah ada jarak. Kemudian ada tindakan konkret intensional dengan maksud yang jelas. Saya mau belajar lebih banyak supaya saya tidak salah paham terhadap saudara saya. Nah, sudah mulai ada ketenangan. Tetapi intinya, baik itu tentang ketegangan pada badan kita, baik itu ketegangan dari perasaan-perasaan, emosi-emosi kita, maupun juga salah paham, paham-paham dalam pikiran kita, semuanya itu ada di dalam diri kita. Artinya apa? Artinya kita itu bisa damai. Artinya kita itu bisa tenang. Kalau kita terampil untuk menemukan sumber-sumber damai. Dan ini yang penting. Pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya intinya ini. Kita itu bisa damai, kita itu bisa bahagia, kita itu bisa joyful, tenang, penuh syukur, karena setiap saat kita itu mempunyai alasan cukup untuk damai. Karena setiap saat, kapanpun juga, kita itu mempunyai sarana cukup untuk bahagia. Asal kita bisa menemukannya dan terampil menikmatinya. Dan yang paling penting justru yang dilatih adalah bagaimana kita terampil untuk menjadi damai dengan diri sendiri, dengan badan kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran-pikiran kita. Latihannya bagaimana? Latihannya adalah menyadari dan mensyukuri begitu banyak rahmat, berkat, yang bisa membuat kita bahagia di setiap saat. Coba saja kita mulai dengan mata. Semua orang punya mata. Bisa melihat. Wah, itu bisa kita syukuri. Melihat keindahan langit biru, gunung yang megah, sinar matahari yang mengeluarkan cahaya kemuning emas indah sekali pada waktu mau tenggelam. Sunset, burung-burung, dari mata saja. Kemudian telinga, mendengarkan burung-burung yang berkicau, alunan musik yang sendu, banyak sekali. Setiap saat kita itu bisa punya alasan untuk berbahagia, untuk merasa damai. Kita bisa berjalan, wah itu rahmat luar biasa besar. Bisa menikmati gerakan, jalan. Dan ternyata kalau jalan kaki itu luar biasa. Bisa sehat, bisa stabil gula darahnya, bahkan bisa turun berat badannya. Loh, dari jalan kaki. Tapi banyak yang tidak jalan kaki loh, padahal itu rahmat. Maksud saya adalah sebetulnya kita itu mempunyai alasan yang cukup untuk berbahagia, untuk bersyukur, untuk damai di setiap saat. Persoalannya, seringkali kita tidak berada di saat ini. Sehingga tidak bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Pikiran kita itu gelisah terus. Terutama pikiran ya. Memikirkan apa yang akan kita kerjakan. Dan karena itu tidak merasa damai. Cobalah berhenti sejenak. Istirahat. Merasakan damai sejahtera. Mensyukuri banyak hal. Dan Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Ini kata-kata yang sangat penting.
Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan. Beristirahat di dalam Tuhan. Kita perlu sekali-sekali, kalau bisa sesering mungkin, beristirahat di dalam Tuhan. Supaya badan kita juga peaceful, tenang, rileks. Perasaan-perasaan kita juga damai, teduh, tidak gelisah, tidak galau. Dan pikiran-pikiran kita juga bisa beristirahat. Dan disitulah ada damai sejahtera. Dan kalau kita merasakan damai, kita bisa membagikan kepada orang lain. Namun memang kuncinya justru beristirahat, relax. Relax itu berasal dari kata yang sama dengan release, melepaskan, letting go. Kita perlu latihan supaya bisa melepaskan, mengikhlaskan. Karena seringkali yang kita anggap penting, yang kita pegang terus, yang tidak kita bisa melepaskannya, itu yang menghambat kita merasa peaceful, damai, tenang, dan beristirahat. Ada satu contoh kisah tentang Buddha dan para muridnya. Ini saya tidak bermaksud untuk membandingkan atau menyamakan, tidak. Hanya kebetulan kisahnya cocok, itu saja. Dan cocok untuk menjelaskan apa yang saya mau jelaskan. Pada suatu hari, Buddha bersama dengan murid-muridnya sedang mau makan siang sesudah menerima sumbangan makanan yang biasa dimasukkan oleh umat di sekitar desa itu. Nah, pada waktu Buddha mau makan, para biksu yang lain, muridnya juga mau makan, ada seorang petani datang. Dan kemudian kelihatan petani itu putus asa, gelisah, dan khawatir. Dan dia tanya kepada Buddha, Buddha, apakah engkau melihat 5 ekor sapi lewat di sini? Dan Buddha mengatakan, tidak, kami tadi dari sini tidak melihat 1 ekor pun sapi lewat sini. Kenapa? Iya Buddha, saya punya 5 ekor sapi dan tidak tahu bagaimana pagi ini sapi-sapi saya itu lepas semua dan tidak kembali, saya tidak tahu carinya di mana. Dan Buddha mengatakan, oh mungkin di tempat lain yang ke arah lain, tidak di sini. Petani itu rupanya masih galau dan melanjutkan, saya juga punya kebun, ladang, sudah hampir panen, tetapi belalang menghabiskan semua, jadi saya kehilangan semua. Binatang yang piaraan saya, sapinya hilang semua, kebunnya tidak panen sama sekali. Saya merasa putus asa dan mungkin saya dalam bahaya mau bunuh diri ini, saking stresnya, katanya kepada Sang Buddha. Tapi kemudian Buddha menghibur, coba cari ke arah lain mungkin bisa ketemu. Lalu petani itu lari ke tempat yang lain. Dan Buddha kemudian ketika petani itu pergi, Buddha berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kalian, karena kalian tidak punya sapi, sehingga tidak punya alasan untuk bunuh diri kalau kehilangan. Itu maksudnya adalah bahwa seringkali kita harus letting go. Semakin banyak yang kita punya, semakin ribet kita itu. Dan nanti kita akan kehilangan. Apapun yang kita punya itu akan kehilangan. Justru kita diminta sejak sekarang belajar melepaskan, relax, release, supaya bisa merasakan damai. Tidak terlalu banyak pikiran yang kita pegang seolah-olah itu menjadi syarat untuk kita bahagia. Padahal persis itu justru yang menghambat, bahkan bisa membunuh kita. Yaitu keinginan-keinginan, pikiran-pikiran kita, maksud-maksud kita yang salah. Maka kita perlu beristirahat di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Jualah segala milikmu, dan kemudian datanglah kepadaku, dan ikutlah aku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat, kita perlu melepaskan banyak hal supaya bisa merasakan damai. Di dalam badan kita perlu melepaskan ketegangan-ketegangan. Di dalam perasaan-perasaan kita perlu mengikhlaskan perasaan-perasaan negatif. Dalam pikiran-pikiran, paham-paham yang keliru, kita perlu melepaskan ide tentang bahagia, ide tentang sukses. Lepaskan dan sekedar istirahat di dalam Tuhan.
Jangan-jangan kita punya sapi-sapi yang terus kita pegang. Dan kalau kemudian kehilangan kita merasa menderita. Padahal kalau kita tidak sungguh-sungguh memegangnya, kita mengikhlaskannya, justru malah segalanya akan datang kepada kita. Ingat seorang pemuda kaya yang oleh Yesus ditantang. Kalau kamu memang mau mengikuti aku, jualah segala milikmu, bagikanlah kepada semua orang miskin, dan datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Dan pemuda itu tidak mau, karena banyak hartanya. Padahal, kalau dia bisa merelakan seluruh hartanya, dia mendapatkan harta yang terbesar, yaitu Yesus, Tuhan sendiri. Maka berbahagialah orang yang miskin, karena dia akan dihibur. Dalam bahasa kitab suci, kalimat pasif dihibur itu berarti dihibur oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi penghiburan, Tuhan yang menjadi kekayaan segala-galanya. Dan kalau yang kita miliki adalah Tuhan sebagai kekayaan, aman, damai sejahtera. Maka mari kita belajar untuk melepaskan dan tinggal istirahat di dalam Tuhan. Menikmati, terampil menemukan kebahagiaan. Karena kita setiap saat mempunyai alasan cukup, mempunyai sarana cukup yang diberikan oleh Tuhan untuk berbahagia, untuk merasa damai, untuk bisa beristirahat di dalam Tuhan. Karena itu, selalu handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.